user ini secara tidak langsung di-guide, diarahkan untuk mempersiapkan barang itu sesuai yang diatur oleh sistem. Nah, itu adalah automated WMS ya. Sekali lagi, kalau teman-teman cari WMS ya, mungkin Indonesia belum banyak yang secanggih ini. Halo solusioner, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini seperti biasa nih, Surabaya cuacanya panas banget. Saya sedang on the way ke kantor biasa. Tadi pagi saya nggak sengaja scroll di sosial media, dan kemudian ada satu suggestion video yang muncul ya. Ini terkait dengan warehouse. Nah, kalau nggak salah ini di Amazon, karena tulisannya dia sebagai workernya warehouse-nya Amazon. Amazon ini kan warehouse yang cukup besar dan automated ya. Nah, yang menarik dari video itu saya lihat ini teknologinya. Jadi Amazon ini kan salah satu pionir juga di pergudangan ya, di sistem warehouse management dan teknologinya. Si cewek ini, jadi videonya cewek. Nah, nanti saya share. Atau kita lihat dulu ya, sebentar kita lihat videonya ini di sini. Nanti saya tampilkan. Nah, di video ini kita lihat si cewek ini bekerja sebagai, kalau saya lihat dari modelnya sih, pekerjaan ini adalah packing ya. Kita nyebutnya biasanya mungkin packing atau sortation. Nah, sedangkan ada kereta api. Rute saya selalu melewati kereta api. Kita time out dulu kalau begitu, karena ada kereta api. Oke, jadi di video ini kalau saya lihat kan tadi dia bekerja di sortation ya, atau packing lah, saya mungkin nyebutnya biasanya istilahnya. Dia akan mempacking order-order yang sudah disiapkan, sudah di packing. Jadi yang di yellow rack di belakangnya itu adalah hasil picking. Nah, dari hasil picking itu kemudian yang menarik adalah bahwa di tempat raknya tadi itu ada rak pickingnya yang kuning tadi, itu sudah ada slot-slot ya. Itu hasil picking semua diletakkan di sana. Kemudian si worker yang cewek ini dia harus mengambil dari slot tersebut, kemudian meletakkannya di dalam suatu tempat yang akan dikirim ya, di dalam wrap, bubble wrap atau apa, di packingnya dia, plastik packingnya dia, seperti itu. Nah, yang keren yang saya lihat di sini adalah, kalau teman-teman perhatikan, itu ada lampu yang menyala dari belakang. Di sini tidak dilihatin ya, jadi dari sisi lawannya Pak. Dari sisi lawannya, arah sebaliknya dari keranjangnya tadi yang kuning tadi, itu ada seperti lampu sorot yang menunjukkan ya slot mana yang harus dia ambil dan harus dia letakkan ke dalam tempat wadah untuk packagingnya dia. Nah, nih
kita lihat lagi ya videonya ya. Tuh ada slotnya menyala nih di sini. Nah, itu juga ada lagi. Jadi ini salah satu alat bantu yang teknologi bantuan yang memberikan informasi anti salah. Jadi mencegah proses picking dan packing. Berarti ini kita sudah melewati proses picking ya. Ini proses packing berarti. Supaya user atau si workernya tadi, si cewek tadi itu tidak salah dalam melakukan packing barang. Nah, bahasa Jawa ini kan apa ya, kebacut ya. Kebacut ini artinya apa? Keterlaluan. Kalau misalkan sudah dikasih petunjuk itu dan masih salah, apa susahnya? Tinggal ngambil dari tempat yang lampunya sudah di spotlight gitu, kling, dan ternyata masih salah. Nah, teknologi semacam ini yang kedepannya bakal akan membantu, bakal booming ya. Tinggal tunggu waktu sih. Kita manusia ini kan diberi karunia untuk bisa berpikir, untuk bisa menciptakan tadi teknologi yang memudahkan pekerjaan manusia. Nah, kalau teman-teman ingat di video-video saya sebelumnya, saya bahas tentang WMS. Ini salah satu yang bisa diaplikasikan di WMS untuk membantu mengurangi kesalahan. Jadi secara bisnis prosesnya, flow prosesnya, kalau saya lihat di video itu adalah di depannya si cewek ini kan ada station, ada workstationnya dia, ada komputernya dia. Nah, di sana dia ditunjukkan itu ngambil dari slot yang mana. Pasti ada informasinya. Misalkan tadi raknya kuning tadi itu ada berapa kali berapa, dia menunjukkan slotnya, posisinya di titik yang mana, kotak yang mana. Mungkin pakai koordinat lah atau pakai ABC whatever, itu ada informasinya. Nah, kemudian saat raknya itu sampai di sampingnya dia untuk diambil, si lampu ini otomatis diberi sinyal, diberikan tanda oleh BMS-nya untuk dia untuk menyalakan lampunya, lampu sorotnya dia ke slot yang harus diambil. Kling gitu. Dan mungkin ada suaranya, saya nggak terlalu dengar. Nah, kling. Ini mungkin mirip metode, kalau kita di picking ada metode pick to light ya. Pick to light nanti kapan-kapan saya bahas, ada metode pick to light. Alat bantu sehingga user ini secara tidak langsung di-guide, diarahkan untuk mengambil, mempersiapkan barang itu sesuai yang diatur oleh sistem. Nah, itu adalah automated WMS ya. Sekali lagi, kalau teman-teman cari WMS ya, mungkin Indonesia belum banyak yang secanggih ini, tapi bisa jadi masukan. Kita bisa improve ya. Kalau teman-teman mengembangkan WMS sendiri, ayo boleh sharing kita. Mungkin ada yang bisa kami bantu, kami bisa memberikan suggestion. Atau kalau mau start dari yang belum WMS, teman-teman mau pakai WMS, ayo kami bisa bantu juga. Gudang ini perlu di maintain supaya tidak salah dalam operasional, mempermudah operasional, meningkatkan service level ya. Karena gudangnya adalah cost center. Jadi kalau kita cost center, kita harus kita service levelnya harus bagus. Itu adalah kelebihan yang harus kita lakukan, yang harus kita perbuat untuk company. Nah, tadi balik ke metode tadi, setelah di spotlight tadi, jika barang itu diambil, nah kemudian user sudah menyatakan bahwa barang itu diambil, gitu ya di videonya, yang terjadi adalah lampunya akan mati. Kemudian si troli tadi atau si plastik rak tadi yang membawa hasil-hasil packing tadi akan lanjut, dia akan berganti dengan rak yang lain. Nah, dia tulis di sana dia bekerja 10 jam ya, kalau nggak salah 10 jam. Kemudian
bayarannya per jam. Ya affordable sih mungkin, tapi dia mengeluh dia berdiri selama 10 jam. Ya ini dari sisi, kalau kita ngomong dari sisi kesehatan, dari sisi K3 ergonomiknya, ini perlu dipikirkan. Kalau 10 jam berdiri tidak ada duduk ya. Saya nggak tahu sehektik apa, karena video ini kan ya bisa juga di setting pada jam-jam hektik misalkan gitu dibuatnya. Nah, ini menarik, entah berapa costnya untuk membuat seperti ini, kami belum riset, tapi sudah ada dan sangat possible ya, sangat possible untuk dilakukan dan dikembangkan apapun metodenya. Ini adalah alat bantu Pokayoke. Nah, ada video Pokayoke ya, karena saya bahas tentang Pokayoke bisa juga tuh, atau di blognya Solusi juga saya pernah tulis kayaknya tentang Pokayoke. Dari alat bantunya apa? Kalau di tim kami Solusi Indonesia ada Om Frans Solusi yang biasanya membantu menemukan Pokayoke, whatever, gak cuma di warehouse, di proses produksi, di operasional apapun kita ciptakan. Mari kita sama ciptakan alat bantu, alat anti salah, agar pekerjaan kita lebih berkualitas, hasilnya lebih bagus gitu. Oke, jadi itu yang mau saya bahas di perjalanan kali ini. Nggak terlalu panjang videonya, cerita saya. Nanti kalau saya nemu video yang menarik lagi, atau ada referensi yang menarik, saya angkat di vlog ini. Teman-teman juga boleh kalau mau bertanya, mau diskusi, silahkan ya. Selalu belajar apapun itu untuk mengembangkan diri kita, soft skill maupun hard skill ya. Oke, itu dulu guys, para solusioner. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.